Halo, selamat pagi anak-anak Bapak. Selamat berjumpa untuk pertama kali di video pembelajaran selama kamu belajar online di rumah. Anak-anak, apa kabar? Mudah-mudahan baik ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini dari Bapak akan melanjutkan pembelajaran statistik 1 yang sudah Bapak berikan melalui aplikasi Si Pintar. Itu hanya dalam bentuk tulisan. Nah, untuk pertemuan sekarang melalui video pembelajaran, Bapak melanjutkan statistik 2. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, waktu tatap muka minggu lalu tentang pembelajaran statistik 1, Bapak sudah memberikan definisi dari statistik, populasi, sampel, data tunggal. Untuk ukuran pemusatan data tunggal yang masih dalam bentuk data baku, yaitu min atau rata-rata, median titik tengah setelah data diurutkan dari data terkecil ke data terbesar, bagaimana untuk menentukan jika banyaknya data genap, dan bagaimana menentukan median atau titik tengah untuk data ganjil, lalu modus, nilai atau data yang paling sering atau paling banyak muncul. Nah, untuk pertemuan sekarang, untuk statistik 2, kita bagaimana menentukan ukuran pemusatan data, yaitu min, median, dan modus dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Anak-anak perhatikan slide berikut. Di situ ada satu contoh soal yang Bapak buat. Nah, itu adalah tabel nilai ulangan matematika kelas 8A. Anak-anak, supaya kamu mengerti bagaimana menentukan ukuran ketiga pemusatan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, kamu harus paham dulu langkah awalnya membaca tabel. Nah, dalam tabel itu ada nilai, ada frekuensi. Frekuensi itu artinya menyatakan banyaknya. Nah, jadi misalnya berapa banyak itu siswa yang mendapat nilai 4? Lihat ke bawahnya, yaitu 3. Berapa banyak siswa yang mendapat nilai 5? Berarti sebanyak 7 siswa, dan seterusnya. Paham anak-anak? Baik. Nah, untuk dalam satu soal tabel distribusi frekuensi, kalau kamu sudah memahaminya bagaimana cara membaca, dari satu tabel distribusi frekuensi kita bisa banyak mengkloning atau mengadopsi atau membuat beberapa soal dari satu tabel. Anak-anak, dari tabel di atas banyak soal yang dapat kita bikin. Contoh yang pertama, tentukanlah A, jumlah siswa. Nah, di dalam jumlah siswa itu kamu melihat di kolom frekuensi. Semua angka yang ada di kolom frekuensi dijumlahkan, yaitu 3 tambah 7 tambah 4 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 2. Nah, jadi jumlah siswa yang ada di kelompok kelas 8A itu sebanyak 30 siswa. Pertanyaan B, jumlah siswa yang mendapat nilai 7. Nah, kita perhatikan dari tabel, nilai 7
berarti ada 4 siswa. C, jumlah siswa yang mendapat nilai di atas nilai 6. Berarti dari tabel itu kita perhatikan nilai yang di atas nilai 6 yaitu nilai 7, 8, 9, 10. Karena ditanya jumlah siswa, berarti kamu jumlahkan angka yang ada di kolom frekuensi mulai dari nilai 7. Nilai 7 di bawahnya 4. Berarti 4 tambah 5 tambah 5 tambah 2 yaitu sebanyak 16 siswa. Pertanyaan yang D, jika KKM Matematika 7, berapa siswa yang remedial? Berarti karena KKM-nya 7, jika siswa yang ikut ulangan matematika itu sudah mendapat nilai 7, berarti tidak remedial lagi. Berarti kita lihat mulai dari nilai 6, nilai 5, nilai 4. Nah, nilai 4 ada 3 orang, nilai 5 ada 7 orang, nilai 6 ada 4 orang. Jadi jumlah siswa yang di remedial 3 tambah 7 tambah 4 sama dengan 14 siswa. Menentukan ukuran min atau rata-rata dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Dari tabel di atas, kita dapat menentukan min atau rata-rata. Pada tatap muka sebelumnya, melalui pembelajaran online Si Pintar, Bapak sudah menjelaskan bagaimana mencari min atau rata-rata dalam bentuk data tunggal. Sekarang dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Untuk mencari min, kalikan angka yang ada di kolom nilai dengan angka di bawahnya yang ada di kotak frekuensi sampai habis dan dijumlahkan, lalu dibagi semua angka yang ada di kolom frekuensi seperti yang anak-anak lihat di slide berikut, sehingga hasilnya min atau rata-rata nilai ulangan matematika kelas 8A sama dengan 6,8. Mengerti anak-anak? Mudah bukan? Baik. Anak-anak, slide berikutnya, bagaimana menentukan nilai Y dalam bentuk tabel distribusi frekuensi jika nilai min atau rata-ratanya diketahui. Jangan panik anak-anak,